Ratusan guru honorer SD dan SMP se-Lampung Utara datangi kantor DPRD Kabupaten Lampung Utara. Ratusan guru tenaga honorer SD dan SMP se-Kabupaten Lampung Utara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung Utara pada Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Kedatangan para guru tenaga honorer di kantor DPRD Lampung Utara disambut baik oleh Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal dan jajarannya. Aksi damai para guru tenaga honorer berjalan lancar dan tertib. Saat berdialog di ruang DPRD, salah satu perwakilan guru honorer mengungkapkan bahwa mereka meminta kebijakan pemerintah terkait nasib honorer R2 dan R3 di Kabupaten Lampung Utara. Langkah kami ini nggak memperjuangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, karena rasa sakit yang bapak-bapak ibu-ibu hari ini rasakan itu rasa sakit yang kami perjuangkan hari ini. Dan kami juga nggak mau sia-sia kok. Kami dari sini ke sana itu kan doa kalian juga. Cuma kawan-kawan harus bersabar, bahwasanya ada mekanisme yang hari ini sedang kita perjuangkan. Untuk itu kawan-kawan harus sabar dengan mekanisme itu. Kita kan lagi berjuang, apa yang disampaikan dari Ketua DPRD tadi itu kan, kita hari ini bagaimana caranya mengatur regulasinya agar kawan-kawan bukan hanya guru honorer ini, melainkan seluruh pegawai honorer yang di Lampung Utara itu bisa diakomodir. Ya, jadi ibu-ibu harus paham hari ini apa yang disampaikan. Jadi nggak 2-3 kali lagi menyampaikan dan bertanya kembali. Harapan saya kawan-kawan, apa yang kawan-kawan terima hari ini bisa disampaikan dengan kawan-kawan yang lainnya, sehingga jangan sampai timbul paradigma pemerintah Lampung Utara ini mengabaikan pegawai guru honorer. Kita nggak mau itu ya. Saya perjelas sekali lagi bahwasanya perjuangan ini perjuangan bersama. Disepakati ya? Sepakat. Lebih lanjut dikatakan, seruan para honorer di Lampung Utara menyuarakan tuntutan tenaga non-ASN terhadap pemerintah, yang hingga kini belum memberikan kejelasan serta solusi mengenai status kepegawaian mereka. Adapun tuntutan para guru tenaga honorer berstatus R2 dan R3 kepada pemerintah sebagai berikut. 1. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN R2 dan R3 sebagai P3K full-time. 2. Tenaga non-ASN database BKN R2 dan R3 meminta agar status honorer dinaikkan menjadi P3K penuh waktu. Hasil sisa K2 yang belum mendapat formasi, karena formasinya hanya sekian, ternyata R2 itu kayak Lampung Utara itu lebih kurang 400 sekian orang. Nah, sementara kita yang terdata di database itu kurang lebih 5.000, artinya kan nggak masuk R2. Ya, masuklah di R3 yang standby di pangkalan data database BKN. Nah, artinya kami ini kan menuntut kalau bisa yang R3 ini dan R2 lah khususnya, tapi kami R3 juga kami minta penuh waktu. Kalau bisa, tapi kalaupun nggak bisa, sesuai dengan rencana pemerintah, keputusan menteri, itu diangkat dengan paruh waktu. Boleh, paruh waktu kami terima, karena kita tahu dengan PAD Lampung Utara kan. Tapi kejelasannya Pak, kejelasannya Bang, kalau bisa kapan regulasinya itu diterbitkan, dan kira-kira kalau setelah diterbitkan, ya intinya kan kami ini, kalau bisa pendapatan kami lebih dari yang sekarang Pak. Bang kan, kalau yang tadinya 300, kalau bisa 2.500.000 atau 2.800.000 sesuai dengan UMR, itu mau kami. Tapi kalau nggak bisa, yang penting kami ini jelas paruh waktu, tapi dengan pendapatan sesuai dengan PAD Lampung Utara yang kira-kira. Sementara ini Bapak ya R berapa? R2? R3. R3. Iya, kami ini rata-rata R3. Minta ke R berapa? Ya kalau bisa minta penuh waktu. Penuh waktu. Iya. Oh, dari R3 minta ke penuh waktu. Oh, gitu. Yang awal. Kalau memang nggak ada anggarannya Pak dari daerah, kami minta ke pusat. Taruh waktu itu. Iya. Kalau memang
masalah anggaran dari kabupaten minta tolong ke pusat. Gitu. Kita dengan Bapak siapa Pak? Pak Ansori Pak, Dari guru mana Pak? dari SD 2 Bumi Ratu Pak, Sungkai Selatan. Kita hari ini apa sih tuntutannya? Kami meminta DPRD ini mendampingi kami ke pusat dan memperjuangkan kami penuh waktu. Dalam rangka apa Bu? Untuk perjuangannya ke pusat? Iya, meminta penuh waktu untuk khusus guru. Kami minta perjuangkan itu. Ini yang ada berapa guru Bu? Sekitar berapa ini? Kurang lebih 300 kurang lebih. Saat ini sendiri, emang sudah ada pastian akan mengangkat guru sebagai P3K atau gimana? Apa Pak? Saat ini sudah ada pastian untuk mengangkat guru sebagai tenaga P3K? Belum, baru berjuang. Kami baru berjuang bersama Bapak Bu, DPRD. dari tuntutan kita tadi terkait penolakan kita adanya CPNS dan P3K itu seperti apa sih? Kenapa? Apanya? Lebih baik mengangkat kami yang sudah honor lebih dari 10 tahun, yang sudah lama dulu, baru kami meminta kepada Ketua Dewan dan Pak Martahan supaya jangan dibuka dulu Lampung Utara untuk CPNS yang fresh graduate, sebab utamakanlah kami dulu. Selesaikan yang kami dulu. selesaikan aja kami masih dulu. banyak yang guru khusus guru ya. Kan karena di sini kan 412 THK 2 yang tidak lulus ya, R2 yang L aja itu 33 orang. Yang saya hitung pas saat pengumuman. Bu, langkah-langkah apa jika kegiatan pada hari ini tidak terrealisasi? Oh, langkah-langkahnya jelas, saya sebelum dari sini aja saya sudah melayangkan surat ke Komisi 2 dan Komisi 10 ya, insya Allah saya tetap terus berjuang sampai kami mendapatkan penuh waktu. Sudah ada semua, bahkan surat itu sudah saya kirim sebelum jauh saya turun ini, dan ketika surat itu ada balasan dari RI, tadi sudah saya meminta sama Bapak, beliau menghantarkan kami di Komisi 2 yang memang itu bagian keuangan di RI, DPR RI. Sudah berapa lama Bu surat itu dilayangkan ke RI Bu? Baru sih, baru bulan 12 saya layangkan. Belum nyampe. Memang mereka lagi reses Pak, memang lagi reses. Izin Ibu. Para guru honorer ini ke DPRD, tanggapannya gimana Pak? Ya, tentu ini bagian daripada perjuangan pemerintah daerah yang dalamnya ada DPR dan eksekutif. Jujur saja sebelum kawan-kawan para tenaga non-ASN ini datang kemari, beberapa hari yang lalu kami pemerintah daerah, DPRD dan BKPSDM dan organisasi, kami telah maraton untuk memperjuangkan aspirasi ini. Dimulai kami mendatangi, mengunjungi Menpan RB, lanjut kami ke BKN. Tentu perjuangan ini kami juga bukan memperjuangkan guru saja, tapi seluruh tenaga non-ASN ini yang berjumlah 514 orang ini kami perjuangkan bagaimana ini bisa diakomodir. Tapi tentu ini kan butuh regulasi, butuh penataan, butuh waktu. Tapi pada prinsipnya insya Allah peluang-peluang itu, kemungkinan itu ada. Maka ini dalam proses perjuangan. Secara garis besar bahwasanya kami sepakat untuk mengakomodir tenaga-tenaga guru dan medis dan teknis yang lainnya akan kami perjuangkan bagaimana ini bisa diangkat. Pak Martahan, apa sih Pak kendala utamanya Pak untuk 5.400 tenaga honorer ini Pak? Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Dewan terkait dengan penataan ini kan tentunya ada regulasi-regulasi yang harus kita pedomani sebagai juklis untuk pelaksanaan penataan. Tentunya dengan data di Kabupaten Lampung Utara yang sebanyak 5.419, seperti apa yang disampaikan tadi oleh perwakilan dari tenaga pendidik, tentunya ini akan menjadi catatan kami karena penataan ini ada regulasi yang mengaturnya. Tentu ini akan selanjutnya akan kami tindak lanjuti untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat bersama Ketua Dewan dan jajaran. Untuk anggaran gajinya sendiri Pak, idealnya untuk Lampung Utara ini seperti apa Pak? Jadi begini, kalau untuk sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan ketetapan Menpan RB, tentunya itu dikembalikan kepada daerah, di mana pengaturannya disesuaikan dengan keuangan daerah yang kemampuan keuangan daerah
tidak kurang dari penghasilan tenaga non ASN pada sebelumnya. Itu diatur dalam keputusan Menpan RB. Bang, tanggapan kita dengan adanya gaji 50 hingga 100 ribu per bulan para guru ini seperti apa, Bang? Maksudnya? Yang dikeluhkan oleh guru-guru yang honor mereka yang 50 hingga 100 ribu per bulan. Oh ya, nanti gini, saya setelah ini akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan penghasilan mereka yang mereka terima pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga kemarin ke pejabat keuangan seluruh perangkat daerah unit kerja itu telah dikumpulkan oleh BPKA dalam hal ini untuk memetakan terkait dengan daya dukung anggaran untuk teman-teman penghasilannya di tahun 2025 ini. Terima kasih. Dari Lampung Utara, Supangat, Pratama Media News, mewartakan.